orang yang punya pengetahuan cukup jauh, ini orang nggak sehat. Bergambar weh. Oke. Ya. Tadi, saking tadi. Tapi bagus. Orang ya udah nyoret-nyoret gimana ya nyebutnya? Ini malah kayak ketumpahan kopi. Oh. Lucu dong. Sedang baca novel ini di halaman sambil bersantai, sambil nemenin kucingku yang lagi jalan-jalan, terus ngeliatin bunga. Kok kayaknya lagi banyak yang mekar dan lumayan bagus, jadi kayaknya aku mau bikin buket bunga lagi. Ini namanya bunga zinnia kalau nggak salah. Dan di halamanku itu tumbuhnya berbagai macam warna. Cuman mungkin kalau dari kamera nggak terlalu beda banget gitu ya. Mungkin kalau yang kayak yang agak putih-putih kuning ini kelihatan. Terus ini agak pink fuchsia. Sebenarnya ada juga yang warnanya kayak merah. Merahnya merah cabai, merah cantik. Terus ada juga yang sedikit oranye gitu. Ini agak oranye sih sebenarnya. Cuman ini ada serangganya, kasihan kalau aku ambil, jadi aku ambil yang ini aja. Susah ya kalau pakai satu tangan, soalnya tangan satunya pegang kamera. Wait a minute. Udah dapat beberapa. Ini kucingku, haha. Jadi mungkin aku bakal cari lebih banyak lagi biar cantik gitu. Jadi di sisi yang satunya lagi ada sih, tapi nggak banyak. Biasanya aku cari yang di sana. Tambahan ini soka. Aku mau ngomong. Jadi, hi, welcome to New Trading kan. Hi, welcome to New Trading Journey. Susah banget aku mau ngomong. Dari tadi aku bikin video udah beberapa kali, cuman karena aku belibet, jadi pada akhirnya aku hapus. Jadi untuk kali ini sebenarnya aku cuma mau bikin video pembukaan aja untuk novel berikutnya yang aku baca. Harusnya aku bikin review penutup sih, sebelum aku melupakan banyak hal di dalam kepalaku yang aku pikirkan selama aku membaca novel sebelumnya yang udah selesai aku baca 2 hari yang lalu, yang judulnya adalah The Midnight Library. Cuman kayaknya aku nggak terlalu mood untuk ngomong, bikin pembukaan ini aja, dari tadi aku udah belibet. Jadi ya udahlah, aku bikin pembukaan untuk novel berikutnya yang judulnya adalah Semua Ikan di Langit, karyanya Ziggy Zesia Zevina Zabriskie. Sampai apal aku sama nama itu. Kalau kalian ngikutin aku, kalian kalau udah nonton beberapa videoku juga, terutama video-videoku yang belakangan ini, kalian akan tahu kalau belakangan ini aku juga sudah membaca novel dari karyanya Ziggy Zesia Zevina Zabriskie. If I'm not mistaken, yang pernah aku upload di YouTube itu ada 3 video, which is 3 novel. Yang pertama itu kalau nggak salah Continuum, yang itu adalah graphic novel. Terus habis itu ada 3 Dalam Kayu. Terus habis itu yang terakhir beberapa bulannya lalu, 2 bulanan yang lalu itu judulnya adalah Pulau Batu di Samudra Buatan. Sebenarnya yang novel buku dari Ziggy Zesia Zevina Zabriskie yang pernah aku baca itu lebih banyak dari itu. Cuman waktu aku membaca 2 novel pertama yang aku
baca dari karyanya Ziggy itu, aku belum bikin channel YouTube, jadi tidak aku masukkan ke dalam video kayak gitu. Terus untuk kali ini aku berusaha men-challenge diriku lagi untuk membaca karya dari Ziggy lainnya, yaitu Semua Ikan di Langit. Kenapa aku begitu keras kepala untuk membaca novelnya Ziggy Zessia Ziovina Zabriskie? Sebenarnya adalah karena pada awalnya untuk 2 novel pertama karyanya Ziggy itu yang pernah aku baca, yang pertama itu kalau nggak salah aku bacanya Jakarta Sebelum Pagi, terus berikutnya adalah Di Tanah Lada, hehehe, yang itu pokoknya kan aku jadi lupa ini karena otakku ngeblank. 2 novel itu bagiku ceritanya bener-bener bagus, unik, nyesek, sedih, tapi juga ada manisnya. Makanya aku beranggapan bahwa karyanya Ziggy itu adalah karya yang benar-benar bagus, dan Ziggy Zessia Ziovina Zabriskie itu adalah penulis yang aku masukkan ke dalam daftar penulis Indonesia, penulis lokal favoritku setelah aku membaca 2 novel pertama itu. Cuman setelah berikutnya aku membaca novel-novel berikutnya, rasanya itu lebih seperti ke challenging untuk memahami cerita yang ditulis Ziggy itu benar-benar challenging. Kalau 2 novel pertama yang aku baca itu lebih ke unik, tapi ceritanya itu masih masuk akal, masih seperti kisah kehidupan manusia pada umumnya. Cuman untuk novel-novel berikutnya, tulisan-tulisan berikutnya, rasanya itu lebih seperti aku perlu untuk membuka imajinasiku selebar-lebarnya, seluas-luasnya, biar aku bisa memahami cerita yang ditulis oleh Ziggy. Meskipun pada akhirnya aku tetap merasa bahwa imajinasiku itu tidak sebagus Ziggy Zessia Ziovina Zabriskie alias si penulisnya, karena pada akhirnya aku tetap merasa bahwa ada hal-hal yang tidak bisa aku pahami, atau mungkin memang ceritanya seabsurd itu sehingga membuat kepalaku ini kayak mau meledak waktu aku membaca. Meskipun aku merasa sedikit kesulitan untuk memahami tulisan dari Ziggy, terutama 2 novel sebelumnya yang udah aku bahas di sini, tapi aku tetap ngerasa bahwa aku pengen gitu loh, men-challenge diriku sendiri untuk membaca tulisannya Ziggy lagi. Makanya waktu aku ngeliat novel ini di perpus Bung Karno, aku langsung pinjem. Kenapa? Karena sebenarnya untuk novel ini aku udah antri di Ipusnas. Novel ini di Ipusnas ada BTW, dan itu antriannya banyak banget. Pernah suatu kali aku dapat novel ini dan aku bisa pinjem, dan itu emang bener-bener tinggal 1 novel yang available, makanya aku pinjem. Cuman waktu aku bisa pinjem ini di Ipusnas, ternyata aku masih perlu untuk menyelesaikan bacaanku lainnya. Pada akhirnya yang ini yang di Ipusnas aku lepas, nggak jadi aku baca. Terus waktu aku ke perpus Bung Karno, waktu aku ngelihat deretan buku-buku karyanya Ziggy, ternyata di perpus Bung Karno itu cukup banyak. Yang ini yang satu-satunya yang belum pernah aku baca di perpus Bung Karno itu yang ini, karena beberapa novel yang lainnya udah pernah aku baca. Ada yang aku memang pinjam di perpus Bung Karno, ada juga yang pernah aku baca lewat Ipusnas. Jadi seperti itu, karena aku merasa tertantang makanya aku pinjam, gitu aja sih. Tapi sejauh ini aku ngerasa kalau novel yang ini absurd, seperti novel-novelnya Ziggy pada umumnya. Ini juga absurd karena mengisahkan tentang tokoh utamanya. Tahu nggak sih kalian itu tokoh utamanya apa? Pada awalnya waktu aku baca blurbnya di belakang itu, aku ngiranya tokoh utamanya itu adalah seorang pengemudi, sopir bis. Tapi ternyata di novel ini setelah aku membaca, tokoh utamanya itu bukan sopir bis, tapi si bis itu, bis antar kota, pokoknya bis umum, yang pada akhirnya dia itu diangkat ke langit. Dia itu bertemu dengan seseorang anggap aja, yang dia lihat, si bis ini melihatnya seperti seorang anak kecil, tapi seorang anak kecil yang dia itu punya banyak keajaiban yang membuat si bis ini bisa terbang ke langit, ya bisa kayak menjelajah antar planet. Jadi seperti itu aja sih pembukaannya, dan ini udah cukup panjang. Habis ini setelah aku tutup kameranya, aku bakalan baca lagi. Kameranya tadi udah aku tutup, terus aku mau baca.
Terus tiba-tiba aku ingat kalau ternyata reviewku dari novel karyanya Ziggy Zestia Ziovina Zabriskie yang udah aku upload di YouTube itu ternyata bukan 3 tapi 4. Jadi novel yang aku lupakan tadi itu adalah yang judulnya White Wedding, yang aku pinjem dan aku baca juga dari Ipusnas, dan itu juga novel antrian di masa itu. Kalau sekarang aku nggak ingat. Aku nggak tahu pasti apakah novel itu masih dalam antrian, tapi waktu aku pinjem itu novel White Wedding itu masih dalam antrian, dan itu adalah White Wedding yang apa ya, anggap aja itu adalah White Wedding yang terbitan awal. Karena kalau nggak salah White Wedding itu diterbitkan ulang, dicetak ulang, dan itu ada kayak pembaruannya gitu loh, if I'm not mistaken. Katanya sih seperti itu berdasarkan apa yang aku lihat dari Instagram. Karena beberapa waktu yang lalu aku ngelihat kalau buku itu diterbitkan ulang dengan cover yang berbeda. Terus juga waktu aku scroll Instagram itu ada beberapa bookstagrammer itu yang bilang kalau antara White Wedding terbitan awal sama White Wedding yang terbitan baru itu ada perbedaannya. Jadi seperti itu. Kalau kalian mau baca White Wedding di Ipusnas itu masih terbitan awal. Kalau mau baca yang lebih barunya mungkin ada perbaikan, ada tambahan, aku juga nggak tahu. Kalian bisa beli sendiri karena di Ipusnas gak ada. Harusnya aku bikin review panjang, review akhir sekalian, cuman kayaknya aku punya keterbatasan waktu. Daripada aku bikin review yang kepanjangan, aku bakalan bikin review singkat aja, update aja tentang bacaanku yang judulnya, novelnya adalah Semua Ikan di Langit dari Ziggy Zestia Ziovina Zabriskie. Ini aku udah selesai baca 2 hari yang lalu, if I'm not mistaken, dan aku nandainnya cukup banyak dari novel ini karena aku butuh patokan gitu loh untuk memahami novel ini, terutama novel-novel yang ditulis oleh Ziggy yang bagiku itu sangat imajinatif, sangat absurd. Tapi untuk novel yang ini aku ngerasa aku masih bisa mengikuti alurnya daripada novel sebelumnya yang aku baca yang judulnya Tiga Dalam Kayu. Itu lebih absurd, lebih aneh, dan lebih sulit untuk ku ikuti daripada yang novel yang ini. Kalau yang ini alurnya masih cukup oke, meskipun memang untuk membaca novel ini, untuk bisa memahami novel ini, aku yang membacanya harus melepas imajinasi itu seliar mungkin, seluas mungkin, karena novel ini menceritakan kisah yang tidak biasa dituliskan oleh seseorang, terutama orang Indonesia sih aku rasa, karena ini menceritakan kisah tentang seekor, meskipun tulisannya judulnya adalah Semua Ikan di Langit, tapi ini menceritakan kisah dari sebuah bus kota, yang bus kota ini dia itu berubah trayek dari dia itu biasa jadi bus kota biasa yang mengantarkan orang-orang, pada akhirnya dia itu diajak oleh seorang anak laki-laki ajaib di langit untuk berkeliling langit. Bukan hanya berkeliling langit untuk berkeliling antar planet, tapi dia juga bisa melakukan perjalanan antar waktu. Jadi bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan, dan setelah dia, si bus kota ini yang nggak tahu namanya apa ya, Bus Damri kalau nggak salah, sebut aja dia namanya Bus Damri, dia itu akhirnya mulai mengenal si anak kecil ini yang dia sebut sebagai beliau. Dan kalau kalian membaca novel ini, kalian udah pernah baca novel ini, kalian akan tahu sebenarnya si beliau yang ditulis di sini itu sebenarnya adalah penggambaran dari sosok apa, karena itu benar-benar penggambaran dari dari sosok yang sangat cukup kontroversial untuk dituliskan dalam bentuk yang seperti ini, kurasa sih. Nanti aku bakalan bahas lagi, tapi mungkin emang aku udah nggak pegang bukunya, karena setelah ini aku bakalan kembalikan buku ini. Jadi sekian, gitu aja. Aku bakalan lanjutkan sebelum ini jadi kepanjangan. Kayaknya memang aku tidak ditakdirkan untuk bikin review hari ini. Karena udah berapa kali aku ngomong, lebih dari 1,5 jam ya, soalnya aku ngomongnya udah berkali-kali. Video gue itu corrupted, apa ya, aku anggap aja corrupted. Bukannya yang nggak bisa diputar sama sekali, tapi ini sering terjadi, terutama di kamera HP yang ini.
antara gambar sama suaranya itu seringkali tidak sesuai, tidak sejalan. Yang sering terjadi adalah suaranya itu terjadi lebih dulu daripada gambarnya. Ya kalau itu terjadinya sekali dua kali gak apa-apa, cuman yang bikin stres itu kalau aku udah bikin review panjang, kan aku nggak bisa ngecek gitu ya hasilnya seperti apa sebelum aku matikan terus habis itu putar ulang. Jadi sering kali setelah aku ngomong panjang banget, aku berharapnya itu aku cuma tinggal berdoa bahwa videonya itu bakalan hasilnya bagus. Terus ternyata setelah aku ngomong ada kali lebih dari 15 menit, ternyata waktu aku putar ulang itu tidak sesuai, antara suara sama gambarnya tidak sesuai. Jadi ya gitu aja. Aku mau bikin review kan jadi males, padahal aku mau membahas 2 buku. Ntar aja, aku istirahat dulu kayaknya. Biar apa coba? Biar lagi mood. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi aku nggak tahu video ini bakalan jadi atau enggak, apa bakalan aku hapus. Karena setelah aku ngeliat video yang udah aku hapus, itu udah ada berapa kali aku ngomong ya, 4 kali aku ngomong untuk membahas satu novel yang sama, tapi gagal semua karena memang suaranya itu tidak sesuai sama gambar. Ada yang parah banget, ada yang pada awalnya kelihatannya menjanjikan tapi ternyata di tengah-tengah itu suaranya kayak apa ya, kelipet gitu loh, tiba-tiba ke skip suaranya, jadi kayak suaranya jadi tiba-tiba lebih cepat daripada gambarnya, padahal gambarnya itu berjalan sesuai sama waktu yang seharusnya. Oh my god, agak too much nggak sih? Tapi ya udahlah ya, biar aku kelihatan cantik. Padahal sebenarnya aku nggak pakai makeup. Tapi ya udah, daripada aku bete, mending aku ngomong. Lanjutin aja. Jadi dari tadi itu sebenarnya aku sedang membahas satu novel yang baru selesai aku baca sekitar 4 hari yang lalu, yang judulnya adalah Semua Ikan di Langit, karyanya Ziggy Zesia Zeofina Zabriskie. Sebenarnya dalam kepalaku ini aku mau membahas 2 buku harusnya kalau semuanya berjalan dengan lancar. Kalau videoku itu baik-baik aja, kalau yang tadi itu aku sekali take udah jadi, aku bakalan membahas 2 novel. Yang pertama itu Semua Ikan di Langit, yang kedua adalah Solaris dari Stanislaw Lem, yang aku udah selesai baca itu 3 mingguan yang lalu ya, I'm not mistaken. Tapi karena mulutku ini sebenarnya udah capek, aku kayaknya membahas satu novel aja, dan ini semoga aku lebih singkat lagi membahasnya, jadi aku bisa langsung istirahat. Nggak istirahat juga sih, setelah aku membahas ini aku bakalan baca novel berikutnya yang judulnya adalah Still Alice, yang kemarin itu satu novel, bukunya udah aku kembalikan, terus aku pinjam ulang dengan judul yang sama karena aku emang sangat tertarik sama novel ini dan aku bener-bener pengen menyelesaikan Still Alice. Back to topic. Aku tadi mau bahas apa? Jadi untuk Semua Ikan di Langit, kalau kalian pernah membaca novel-novel karya Ziggy Zesia Zeofina Zabriskie, kalian tidak akan merasa kaget, tidak akan heran bahwa novel ini sama absurdnya seperti novel-novel karya Ziggy lainnya. Karena memang di novel ini tokoh utamanya, yang pada awalnya aku kira tokoh utamanya adalah seorang supir bus yang biasanya berkeliling kota, ternyata di novel ini tokoh utamanya bukan si supir bus, tapi si supir bus ini yang ternyata dia itu punya nyawa. Ya, digambarkan sebagai tokoh yang menyebut dirinya sebagai aku di sini karena memang si bus ini atau bus Damri ini dia adalah tokoh utama dan dia adalah narator di dalam novel ini. Jadi segala cerita di novel ini diceritakan dari POV si bus Damri, yang pada suatu hari dia itu bertemu dengan sosok yang sangat misterius yang wujudnya itu seperti anak kecil laki-laki. Ya, anak kecil laki-lakinya inilah yang membuat si bus Damri ini, yang awalnya hanya bus biasa yang berkeliling kota biasa yang bertemu dengan orang-orang biasa, pada suatu hari setelah bertemu dengan anak ini, dia itu jadi punya jalur lintasan baru, yaitu lintasan di luar angkasa, di mana bus ini bisa menembus antar planet, antar dimensi, dan antar waktu. Karena memang anak kecil laki-laki ini dia itu punya keajaiban, selain misterius, dia itu punya keajaiban dan dia itu bisa melakukan apa aja dan bisa melakukan perjalanan kemana aja.
Pada awalnya kita tidak akan tahu siapa sebenarnya yang disebut sebagai beliau, karena si Bus Damri ini juga nggak tahu siapa sebenarnya beliau atau si anak kecil ini, karena memang anak kecil ini nggak pernah ngomong sama sekali. Dan anak kecil ini punya kayak punya pengikut setia yang berupa ikan-ikan yang bisa terbang. Makanya di sini di judulnya adalah Semua Ikan di Langit, karena memang beliau atau si anak laki-laki yang membawa Bus Damri ini untuk melakukan perjalanan luar biasanya itu selalu dikelilingi oleh ikan-ikan ajaib. Yang ikan-ikan ajaib ini juga adalah hasil ciptaan dari beliau atau si anak laki-laki. Pada awalnya kita tidak akan tahu siapa sebenarnya beliau. Yang kita tahu bahwa beliau ini punya obsesi untuk menyelamatkan semua makhluk. Bahkan hanya kecoa pun juga diselamatkan oleh beliau. Terus selama kita membaca, pada akhirnya kita sedikit demi sedikit akan menyadari bahwa beliau ini sebenarnya, tolong lepaskan imajinasi kalian, beliau ini sebenarnya adalah penggambaran Tuhan di dalam novel ini, ya, karena memang digambarkan beliau atau si anak laki-laki ini benar-benar digambarkan sebagai sesosok makhluk yang maha berkuasa, yang dia itu selalu bisa mendengarkan setiap makhluknya, bahkan bisa mendengarkan Bus Damri ini yang pada dasarnya bukan makhluk hidup, tapi beliau ini dia itu bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Bus ini, juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk di dunia ini. Bahkan hanya kecoa pun dia juga tahu bahwa kecoa ini inginkan. Terus selain dia itu bisa mendengarkan semua hal di dunia, dia itu juga bisa menciptakan apapun, seajaib apapun. Bahkan beliau ini juga bisa menciptakan menciptakan galaksi hanya dari permen gula-gula. Di dalam novel ini diceritakan bahwa galaksi itu diciptakan oleh beliau itu hanya dari bahan dasar gula-gula yang ada di langit atau permen-permen warna-warni yang ada di langit. Dan itu unik sekali, diceritakannya unik sekali. Tapi kalau kita mengikuti ceritanya, kita akan tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang bisa menciptakan galaksi kalau bukan Tuhan? Kalau di cerita ini kan diceritakan bahwa beliau ini bisa menciptakan galaksi. Kalau di dunia nyata siapa lagi gitu? Siapa lagi yang bisa menciptakan galaksi kalau bukan Tuhan? Makanya selama kita membaca novel ini, kita akan semakin yakin bahwa beliau ini adalah penggambaran Tuhan. Di dalam novel ini, di dalam fiksi ini, Tuhan itu digambarkan seperti itu. Kayak gitu sih yang aku rasakan. Jadi kalau untuk kalian yang merasa aneh bahwa Tuhan digambarkan hanya seperti anak kecil manusia biasa yang wujudnya seperti itu, aku tidak menyarankan kalian untuk membaca novel ini. Tapi kalau kalian yang punya imajinasi yang cukup liar, yang nggak apa-apa membaca cerita-cerita yang seperti ini, silahkan baca. Karena novel ini sebenarnya tidak sesulit novel-novel dari Ziggy lainnya. Terutama kalau aku bandingkan itu, tidak sesulit seperti Tiga Dalam Kayu yang pernah aku bahas sebelumnya. Kalau yang Tiga Dalam Kayu itu aku benar-benar sulit banget untuk memahami novel itu, untuk merangkai ceritanya, bahkan untuk memahami ending ceritanya. Tapi kalau untuk novel Semua Ikan di Langit, kita akan mengikuti perjalanan si Bus Damri ini, mengikuti si Bus Damri ini yang mengikuti beliau kemana saja beliau pergi. Yang lama-kelamaan Bus Damri ini bisa memahami seperti apa sifat beliau, apa aja yang bisa beliau lakukan untuk semua makhluk. Terus juga bisa merasakan betapa beliau ini sebenarnya adalah sosok makhluk yang maha mencintai, seperti Tuhan yang maha mencintai makhluknya. Meskipun Tuhan ini tidak pernah berbicara langsung kepada makhluknya, tapi makhluknya seperti si Bus Damri ini bisa merasakan bahwa beliau ini mencintai si Bus Damri, meskipun Bus Damri ini hanya makhluk yang sangat kecil. Jadi segitu aja sih review novel Semua Ikan di Langit dariku. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan, dan terima kasih udah nonton sampai akhir. See you next time. Goodbye.